Ya, kenalin gue Abdul, umur gue 27 tahun, gue lulusan D3 Bahasa Inggris, kampus FIB. Gue sekarang punya usaha ada di Pediarto yang geraknya di bidang konveksi. Terus ada Kopi Kita dan Pediart House, geraknya di kafe dan tempat acara kayak gitu. Terus ada Pediatsu Cleaner gitu, itu tentang pencucian sepatu. Awal kan usaha gue tuh mulainya dari penyewaan tenda. Dulu gue punya usaha namanya Pediart Venture. Itu dari nyewain tenda yang buat naik gunung gitu. Tadinya kan gue kerja sebelum bikin usaha. Di Purwokerto itu gajinya dulu zaman 2014 gue dapat gaji 450.000 sebulan. Di tahun itu bokap gue meninggal, gue balik ke Bekasi. Setelah itu pulang dari sana, gue bayar kuliah sendiri ya, jadi gue kerja, pulang ke sini, duit gue yang biasanya langsung gue bayarin semesteran sama bayarin biaya kontrakan dan kosan, itu kosannya jadi gue patungan sama temen gue buat tahun. Sisa duitnya gue beliin tenda-tenda itu, 2 juta sisa duit gue beliin tenda dan lain-lain, itu dapat tenda 3 dan lain-lain lah ya, peralatan buat nyewain tenda. Setelah gue sewain, dalam sebulan gue dapat pendapatan itu sekitar 1.800.000. Setelah itu gue mulai mikir lagi nih mau usaha apa, cuma belum dapat. Akhirnya teman gue yang nanya, dulu bisa nyablon gak sih gitu kan. Gue ngomong bisa kok, bisa, padahal gue belum tahu nih tempat beli bahan di mana, cara nyablon gimana dan lain-lain gitu, gue belum tahu sama sekali, karena gue bilang bisa aja. Akhirnya gue nyari organ pertama gue itu gara-gara makrab, masih kuliah, itu tahun 2015-16. Di situ gue mulai nyari jasa sablonan, mulai terus ke UKM sendiri, nyebar ke yang lain-lain. Akhirnya ya sampai sekarang nih. Kalau strategi pemasaran itu dimulai dari awal jalan konveksi, gue kirim surat ke UKM, ke hima-hima, gue kirim surat sebaran kayak gitu, surat bentuk formal, pengajuan kerjasama kayak gitu. Gue kirim ke UKM dengan penawaran harga gue, dengan kelebihannya apa aja yang dia dapat, kayak gitu semuanya gue jelasin di situ. Mulainya dari situ awal-awal, terus makin kesini udah nggak pernah bikin gituan lagi sih. Sekarang jadi ya udah yang datang mungkin dari mulut ke mulut sih. Berarti biasanya repeat order, seringnya sih repeat order gitu. Kalau target konveksi gue sebenarnya awalnya itu kan mahasiswa jelas, karena gue awalnya dari mahasiswa kan. Usaha gue juga bentuk dari mahasiswa. Terus makin kesini karena kondisi juga mungkin ya agak bergeser, jadi mulai ke kantor, mulai ke sekolah-sekolah, mulai ke umum dan lain-lain. Cuma tetap target utamanya mahasiswa, karena diakui atau enggak di Purwokerto sendiri yang paling banyak masa atau paling banyak kegiatannya adalah mahasiswa kan. Yang notabene mereka dikasih uang jajan kira-kira 1 juta sampai 1.500.000. Itu kan udah pasar banget, udah pasar profit banget untuk daerah kecil yang dinamakan Purwokerto ini. Makanya kalau lu punya circle yang sehat, circle yang ngedukung, apapun bakal usaha lu bakal kedukung. Tapi kalau circle lu nggak sehat, tentu nggak bakal sehat gimana pun lu mau usaha. Jadi circle yang sehat itu dimana lu punya usaha, lu didukung. Gua awalnya itu paling fokus sebenarnya di dunia konveksi aja ya awalnya. Terus tahun 2020 itu sebelum corona, gue bikin rumah makan buat nyokap. Karena bikin rumah makan itu di Madrani, sebelahnya ada ruko kosong. Temen gue punya kopiannya udah nggak jalan. Terus nawarin gimana kerjasama buat bikin kopian lagi. Akhirnya gue punya kopian di situ, mulai dari situ. Tapi karena 2020 itu corona, kafe gue tutup, kopian di situ juga tutup akhirnya. Terus sampai ditawarin lah sama temen buat nempatin rukonya di daerah atas ya, daerah Purwosari. Jalan masuk orang jadi agak sepi lah, biasa gitu kan, gimana usaha lagi corona kan. Akhirnya sampai tahun 2021 kemarin April akhirnya baru pindah ke sini. Kayak gitu sih sebenarnya perkembangan usaha gue tuh karena nambah temen daripada temen kerja sendiri. Ayo jalan bareng, siapa tahu
ngembangnya bisa lumayan. Kalau ngomongin itu nggak tahu ya. Menurut gua lo kerja temenan. Memang bener, cuma saat lo tahu ini kerjaan, itu profesional kan, melakukan kerjaan. Tapi gimana caranya temen lo itu dapat kerjaan tersebut? Bukan soal kerjaan temen-temen. Kenapa gua care sama temen-temen itu mungkin bukan care ya, gua nggak tahu sih dibilang care atau enggak. Tapi lebih tepatnya karena gua di sini pendatang ya. Karena gue bukan orang asli sini, terus gue ngerasa gue di sini nggak punya siapa-siapa selain teman-teman gue, dan gue di sini punya kekuatan lebih gitu. Kalau bukan gue yang begitu, siapa? Dan bocahan nggak bisa ngumpul. Salah satunya gue bikin kopi kita kan tempat ngumpulnya bocahan lah. Bisa ngobrol, bisa nongkrong di sini, bocahan. Pendapatan kafe sendiri. Kadang-kadang orang-orang nilai pendapatan kopi itu agak gede gitu ya. Iya, kalau lu jalanin sendiri usahanya gede, karena dengan biaya harga jual 18.000, paling biaya modal HPP kopinya tuh cuma 9.000 rupiah. Tapi kalau ditambah sama biaya kontrakan, gaji karyawan, listrik, biaya kontrak dan lain-lain, itu pasti hasilnya paling cuma untung 2.000 sampai 1.500 rupiah per cupnya. Kalau jualan cuma 20 cup gitu ya, 20 sampai 15 cup, paling segitu. Makanya sebenarnya kopinya tuh nggak gede, tapi lebih yang dijual di sini kan, lu bisa bersosialisasi di sini, lu bisa punya teman banyak di sini, kenalan baru, channel baru, tempat ngobrol lah intinya lah. Kendala dari konveksi sendiri tuh biasanya kalau penjahit tuh, gua kan nggak bisa jahit, gua punya penjahit sendiri. Terkadang penjahit itu suka, kalau dia nggak punya tagihan, kerjanya males-malesan. Sedangkan kita dikejar sama konsumen, dan udah banyak yang dikasih kontrak kayak gitu kan. Gue pernah rugi sampai 18 juta. Itu gue baru usaha sekitar ya 3 bulan lah. Gue udah rugi 18 juta, tapi untungnya gue di situ dapat 3.000 orderan ya. Jadi sekitar omset gue sekitar 20 juta lah ya. Terus masih ada sisanya jadinya, jadi sisa keuntungan buat bayar kerugian gitu. Kayak gitu. Kalau sebenarnya malah yang paling berat dari cobaan usaha gue selama ini, baru corona ini. Di skala bidang semuanya kena. Karena kampus terutama tutup ya. Entah kafe maupun konveksi, dua-duanya terdampak. Kalau gue sendiri ngadepin corona kayak gini, sebenarnya yang dibutuhkan kan satunya jelas kesabaran, karena awal-awal kita bakal semua roda ekonominya bakal berubah, tapi pun pasti ada pergeseran pola ekonomi nih. Nah, kita tinggal ngulik pola ekonominya seperti apa nih yang harus dilakukan. Maka dari itu konveksi gue tadinya awalnya mati banget kan, tapi mulai kesini udah mulai jalan terus. Kalau di usaha ya kuatin sabaran aja sebenarnya buat ngadepin ginian, soalnya cepat atau lambat roda ekonominya pasti ini lagi sih, roda ekonomi bakal pulih lagi. Menurut gua kalau dalam kondisi kayak gini mau mulai usaha itu monggo ya, itu mah ingin sendiri kan, keputusan dari diri sendiri, tapi sebaiknya dalam kondisi kayak gini itu agak di hold, karena menurut gua malah jatuhnya jadi wasting money gitu, ngabisin uang kan, dari biaya listrik, biaya pegawai dan lain-lain. Ini kan bisa, yang penting pintar-pintar kita buat manage keuangan itulah, agar keuangan kita nggak jebol, jadi usaha kita tetap bisa bertahan selanjutnya. Kalau buat penonton, kalau mau bikin usaha yang penting dijalanin sih. Kalau ngomongin modal, terkadang orang usaha selalu ngomongin modal gitu ya. Bahkan konveksi gua awalnya itu nggak pakai modal. Gua itu kalau ngomongin konveksi awalnya itu gue jadi makelar. Gue awalnya tuh makelar sampai punya mesin sendiri, alat sablon sendiri, semuanya itu yang tadi gue ceritain di awal. Karena awalnya cuma karena gue ngomong iya gue bisa, padahal gue belum tahu tuh cara nyablon, cara jahit, beli bahan dan lain-lain. Tahu cuma karena ya udah, karena lu mau pingin jalanin usaha, ntar ada ketemu di jalannya kok. Yang penting usaha terus aja, yang penting langsung aja kalau mau bikin usaha dijalanin aja.